Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Material dan Aplikasi Interior. Saya Ayu Firdausi. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi dan kriteria dari material dan aplikasi interior. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk fisik dari material yang diaplikasikan pada elemen desain interior agar mencapai kriteria yang diharapkan dalam konsep perancangan, baik itu berupa tekstur, komponen penyusun bahan, sifat, warna, dan lain sebagainya. Material seringkali berupa bahan mentah yang belum diproses, tetapi kadangkala telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi lebih lanjut atau belum selesai. Material pada interior adalah konsep konsolidasi fisik material yang menginformasikan tentang lingkungan ruang sekitar kita, mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan atau experience baik sementara atau menghuni dalam waktu lebih lama. Material interior pun juga sangat luas, mengikuti perkembangan teknologi dan keberadaan sumber daya. Klasifikasi material menurut Subkiman Anwar 2010, yakni yang pertama adalah material alami, kedua material alami olahan, ketiga material sintetis, keempat bahan siap pakai, kelima aksesoris atau hardware, dan keenam adalah penyelesai atau penyempurna atau biasa disebut dengan finishing. Nah, material alami yakni terdapat dua pengelompokan, yaitu hayati dan non-hayati. Pengolahannya hanya mengalami pemotongan dan pembentukan saja. Hayati adalah bahan yang berasal dari alam yang hidup, contohnya yakni seperti kayu, rotan, bambu, dan lain sebagainya. Untuk non-hayati adalah bahan yang berasal dari alam yang tidak hidup, seperti batu, pasir, dan lain-lain. Yang kedua yakni material alami olahan, adalah bahan yang mengalami pengolahan terlebih dahulu sehingga berubah bentuk, sifat, ukuran, tidak seperti adanya di alam. Contohnya seperti plywood, gypsum board, keramik, dan lain-lain. Yang ketiga yakni material sintetis. Material sintetis adalah bahan yang awalnya tidak ada di alam, lalu ia dibuat bahan baru dengan teknologi proses kimia. Nah, contohnya seperti kaca, karet, polimer, atau plastik, dan lain-lain. Lalu yang keempat yakni material siap pakai, adalah berbagai macam bahan yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga kita tinggal pilih dan memakainya. Contohnya seperti karpet, wallpaper, dan lain-lain. Nah, untuk aksesoris atau hardware adalah bahan pelengkap yang digunakan untuk menempelkan, merekatkan, menguatkan, dan sebagainya pada bahan atau elemen desain interior. Contohnya seperti paku, skrup, murbaut, engsel, handle, dan lain-lain. Nah, yang keenam adalah penyelesai atau penyempurna atau biasa disebut dengan finishing adalah bahan yang digunakan untuk melindungi permukaan bahan utama yang digunakan dan memperindah tampilannya dengan warna, pola, atau tekstur tertentu. Contohnya seperti cat, vernis, pelitur, melamik, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yakni kriteria material. Menurut Subkiman Anwar 2010, terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama yakni kriteria fungsional, yang kedua kriteria estetika, dan yang ketiga kriteria ekonomi. Yang pertama yakni kriteria fungsi. Dalam kriteria fungsional yang harus lebih diperhatikan adalah pemilihan material yang harus tepat atau suitability sesuai dengan fungsinya. Sedangkan kriteria fungsional tambahan lainnya adalah seperti daya tahan atau durability, kemudahan perawatan atau easy maintenance, keamanan atau safety, dan estetika atau estetik. Yang kedua yakni kriteria estetika.
Dalam kriteria estetika terdapat 4 unsur penting, yakni warna, tekstur, pola, dan kesesuaian dengan fungsi atau arahan desain atau style, atau biasa disebut dengan style seperti itu. Yang ketiga yakni ekonomi kriteria. Menurut Pyle John F. Interior Design tahun 1988, biaya awal atau first time cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk harga beli, pemasangan, dan biaya lamanya pemasangan. Lalu ada biaya seumur hidup atau lifetime cost adalah biaya yang ditanggung untuk perawatan, perbaikan, penggantian di masa depan, dan hal-hal yang diperlukan untuk tetap menunjang hal tersebut. Nah, seperti itu materi yang saya sampaikan untuk pertemuan ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.